Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat dan karunia yang masih diberikan oleh Allah kepada kita hingga saat sekarang ini. Mudah-mudahan setiap nikmat yang telah diberikan oleh Allah mampu menjadikan diri kita menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah, atau yang disebut dengan abadan syakura. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Kehadiran beliau merupakan rahmatan lil alamin. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ma'asyiral muslimin, jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masih berada di dalam bulan Rabiul Awal, salah satu bulan yang di dalamnya terdapat kemuliaan. Kemuliaan yang terdapat di dalamnya adalah dengan dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah juga sampai di dalam bulan Rabiul Awal. Kemudian wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga di dalam bulan Rabiul Awal. Maka oleh karena itu, kalau kita membaca sejarah tak bisa dilupakan. Kita membaca sejarah adalah suatu keharusan. Bahkan Al-Quranul Karim yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita sebagai umat manusia untuk menjadi pedoman, di dalamnya bukan hanya bercerita tentang akidah, bukan hanya bercerita tentang ibadah, bukan hanya bercerita tentang muamalah, tapi Al-Quranul Karim juga menjelaskan kepada kita sebagai umat manusia yang mau mengambil pedoman, pelajaran, petunjuk di dalamnya, bahwa Al-Quran juga menjelaskan tentang kisah-kisah umat-umat terdahulu. 2/3 isi Al-Quran adalah menjelaskan tentang kisah. Dan bahkan ada seorang ulama yang bernama Manna Al-Qatan menyebutkan bahwa kisah yang terdapat di dalam Al-Quran meliputi 3 bagian. Pertama, kisah yang ada di dalam Al-Quran adalah Allah ceritakan tentang kisah para nabi dan rasul. Dari sekian banyak nabi dan rasul yang jumlahnya ratusan ribu, 124.000 nabi dalam riwayat Imam Ahmad dan 120.000 nabi dalam riwayat Ibnu Hibban, juga 300 lebih rasul. Semua itu tak diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namun hanya beberapa rasul saja yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, dan umumnya yang kita sebut dengan 25 nabi atau rasul, mulai dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad. Kemudian Al-Quran juga menjelaskan kepada kita bahwa Allah bukan hanya menceritakan cerita atau kisah tentang para nabi dan rasul yang harusnya menjadi ikutan bagi kita, tapi juga Allah menceritakan di dalam Al-Quran tentang perihal perangai manusia.
Ada perangai manusia itu yang merupakan akhlak yang terpuji. Inilah kegiatan atau yang dilakukan oleh orang-orang soleh, dan namanya disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita ambil contoh seperti Luqman, seperti Maryam, seperti Ashabul Kahfi. Mereka adalah umat-umat terdahulu yang masih harum namanya kepada kita melalui Al-Quranul Karim. Kenapa disampaikan oleh Allah melalui Al-Quran? Agar kita bisa mengikuti mereka, bagaimana mereka mentauhidkan Allah, bagaimana mereka beribadah kepada Allah, bagaimana mereka tidak begitu antusias dengan kehidupan dunia, sementara akhirat mereka terabaikan. Tidak, tapi justru mereka jadikan walal akhiratu khairul laka minal ula. Ashabul Kahfi dikejar dan bahkan ingin dibunuh, padahal ada kesempatan bagi mereka untuk senantiasa menjilat kepada raja waktu itu, tapi mereka tetap kokoh dengan akidahnya. Demikian pula di dalam Al-Quran juga Allah menjelaskan tentang kisah-kisah orang-orang yang biadab, kisah tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ambil contoh paman Nabi seperti Abu Lahab, bahkan suratnya ada dalam surat Al-Lahab. Disebut surat Al-Lahab, itu menjelaskan tentang bagaimana Abu Lahab bahwa dia adalah orang yang tercela, dan sampai hari kiamat ayat itu akan dibaca oleh orang. Demikian juga Allah menceritakan tentang Fir'aun yang dengan kekuasaannya dia sombong, yang dengan kekuasaannya bahkan mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Demikian juga halnya dengan Qarun yang awalnya dia adalah bagian daripada umat Nabi Musa yang taat, yang patuh, tapi karena harta benda dia lupa kepada Sang Khalik, dia lupa kepada yang memberikan rezeki tersebut. Jadi Allah menceritakan tentang orang soleh dan orang toleh di dalam Al-Quran. Untuk apa? Kalau orang soleh kita ikuti, kita jadikan pedoman, kita jadikan arah kehidupan mereka sebagai petunjuk bagi kita, agar kita pun juga selamat dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kalau orang toleh yang dibacakan dalam Al-Quran seperti Fir'aun, seperti Abu Lahab, seperti Qarun, agar kita bisa terhindar dari perilaku dan sifat-sifat yang telah mereka lakukan. Nah, ini yang kedua, ma'asyiral muslimin. Yang ketiga, bahwa Allah juga menceritakan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang berkaitan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah juga menjelaskan tentang hijrahnya Nabi. Bagaimana hijrah itu harus kita jadikan sebagai landasan dalam kehidupan kita agar mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat. Allah juga menjelaskan tentang bagaimana Nabi dalam berperang menghadapi kaum musyrikin, kaum kafir. Itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disogok dan ingin dihentikan dakwahnya dengan cara beribadah hari ini di tempat mereka dan hari esok di tempat Nabi, maka turunlah surat Al-Kafirun. Jadi ayat yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi dan yang berkaitan dengannya cukup banyak dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun intinya yang perlu kita renungi dalam kehidupan sehari-hari adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ikutan bagi kita. Kita mesti mengikut bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mesti mencontoh, kita mesti meneladani Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Nabi Muhammad sudah kita jadikan ikutan, suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari, yakin dan percayalah ma'asyiral muslimin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kepada kita rahmat dan anugerahnya serta keampunannya. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran surah yang ketiga ayat 31, kata Allah, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah hai Muhammad, jika ada kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Akunya itu adalah Nabi Muhammad. Jadi kecintaan kepada Allah itu sangat berkaitan erat ketika kita bagaimana mengikuti Nabi dalam kehidupan ini. Kalau Nabi sudah diikuti, apa janji Allah? Yuhibbukumullah, Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum,
dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Ayat ini menjelaskan kepada kita ketergantungan antara ampunan Allah, kasih sayang Allah, dengan bagaimana cara kita mengagungkan Rasulullah, menjadikan Rasulullah menjadi suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Rasulullah secara khusus ditunjuk oleh Allah sebagai role model bagi kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kata Allah. Sungguh telah ada bagi kamu dalam diri Rasulullah suri tauladan yang baik. Suri tauladan Rasulullah itu bagaimana caranya bagi kita mengikutinya? Pertama adalah menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan adalah dengan cara berpegang erat dengan yang dibawa oleh Rasul. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka Nabi mengatakan, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kalau kamu berpegang dengan dua perkara tersebut, kalau kamu pegang erat-erat dua perkara tersebut, kalau dijadikan sebagai petunjuk dalam kehidupan, lan tadillu abada. Nabi mengatakan kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Apa dua perkara tersebut? Kitab Allah wa sunnata Rasulillah. Itulah kitab Allah, Al-Quranul Karim, yang menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang beriman. Itulah sunnah-sunnah Nabi SAW. Ketika kita ikuti, kita akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya di akhirat nanti, tapi di dunia dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, cara kita meneladani Rasulullah. Yang kedua, ma'asyiral muslimin, adalah dengan mencontoh akhlak Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menjadikan Rasulullah sebagai role model tadi, bisa pula kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan Allah mengatakan tentang Rasulullah dalam Quran, surah Al-Qalam ayat yang keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Tidak ada ketinggian dan kemuliaan akhlak, melainkan telah disematkan oleh Allah kepada orang yang harus kita contoh. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika manusia sudah mencontoh Rasul dalam kehidupan, maka kakinya tidak akan pernah melangkah kepada yang diharamkan oleh Allah. Lisannya tidak akan pernah menyakiti siapapun, apalagi orang tuanya. Demikian pula hatinya tidak akan pernah berpaling, melainkan adalah senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu bentuk ma'asyiral muslimin bahwa ibadah yang kita lakukan sebagai mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mempunyai keterkaitan dengan akhlak manusia. Ma'asyiral muslimin, orang salat pasti dalam gerakan salat itu mengandung hikmah. Orang salat dari setiap bacaannya mempunyai hikmah. Dan bahkan setiap gerakan yang kita lakukan, kita berpindah dengan mengatakan Allahu Akbar. Dari takbir dulu awal salat, Allahu Akbar. Kemudian kita ruku, Allahu Akbar. Kita sujud, Allahu Akbar. Menggambarkan kepada kita dalam kehidupan ini bahwa salat betul ada waktu dan tempatnya. Tapi di luar dari salat, seseorang mesti mengamalkan di dalam apa yang dibacanya dalam salat. Apa yang kita baca ketika perpindahan tersebut? Allahu Akbar. Maka ketika seorang sedang berdiri, sedang berjaya, sedang berkuasa, kalau dia ingat kepada Allah dengan Allahu Akbar, maka tidak akan pernah sombong dalam kehidupannya. Tidak akan pernah angkuh kepada siapapun. Tidak akan pernah menapuk dadu surang menganggap orang lain lemah. Demikian pula ketika kita terhina, kita dipojokkan, kita dihina dan lain sebagainya, kita tidak punya apa-apa. Kalau masih ingat kepada Allah, justru kita adalah orang yang mulia di hadapan Allah. Karena kemuliaan seseorang ma'asyiral muslimin bukan dihitung dari banyaknya hartanya, hebat ilmunya, tapi bagaimana dia mempergunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia itu bukan orang yang sekolahnya tinggi, bukan yang banyak harta, bukan orang yang alim, tapi dikatakan oleh Allah yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Tentu banyak contoh, banyak permisalan,
banyak karakter orang bertakwa di dalam Al-Quran, tapi intinya orang bertakwa itu siapa? Orang yang mampu menjaga hatinya untuk selalu dekat dengan Allah, orang yang mampu menjaga perbuatannya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaqatal iman, akan bisa merasakan manisnya keimanan kepada Allah. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Orang yang akan bisa mendapatkan manis iman kepada Allah adalah orang yang dia redha Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulnya, dan Islam sebagai agamanya. Inilah yang harus kita perpegangi dalam kehidupan ini. Mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah, walaupun tak pernah berjumpa dengan Nabi, tak pernah wak basuojo Nabi, tak pernah minum teh talua samojo Nabi, tak pernah membantu Nabi ketika Nabi dicaci, dimaki, dihina, tapi ketika kita mengamalkan sunnah Nabi, menjalankan apa yang perintahkan oleh Rasulullah, maka insya Allah kita di akhirat nanti akan bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbanyak maaf, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.